warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Syafifah 85. Dur di paling atas kita dimulai lagi. Wa alam anna ma min maqayitihi ayyushghilaka fi sholatika bi dzikril akhirati wa tadbiri fi'lil khairati liyamna'aka an fahmi ma taqra'u fa'lam anna kulla ma yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika bahwa waswasun. Jadi gini, kemarin diterangkan berkenaan dengan sholat, ya, bacaan sholat. Ketahuilah bahwa anna mim makayitihi, bahwa di antara tipu daya setan untuk memalingkan kita agar tidak khusyuk dalam sholat, yaitu ayyusgilaka fi sholatika bi dzikril akhirah. Setan berusaha memalingkanmu dalam sholat dengan cara mengingat akhirat. Jadi sholat mengingat akhirat itu termasuk makayiti setan, tipu daya setan. Wa tadbiri fil khairat, atau merencanakan melakukan sesuatu yang baik. Di dalam sholat itu kayak banyak program-program keluar, baik itu program tentang kebaikan pun, itu kalau di dalam sholat berarti itu bentuk makayiti setan atau tipu daya setan. Intinya apa? Liyumna'aka an fahmi ma taqra'a, agar setan dapat mencegahmu dari memahami apa yang engkau baca. Intinya gimana? Agar hatimu dan suaramu atau ucapanmu itu tidak serasi, tidak sejalan. Nah, fa'lam anna kullama yusghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswatun. Ketahuilah bahwa semua yang memalingkanmu dari memahami makna-makna apa yang engkau baca itu berarti was-was. Wis model apa wae wis? Angen-angen kah? Bayangan apa wae sing gumlantung ana ing pikiran kita ketika sholat. Sepanjang itu tidak ada hubungannya dengan makna apa yang kita baca, berarti iku was-was. Ngene. Fa inna harakatal lisan ghairu maqsudin, karena apa yang diucapkan oleh lisan bukan yang dimaksud sebenarnya. Nah, padahal yang dimaksud sebenarnya balil maqsudu ma'aniha. Sedangkan yang dimaksud dengan ketika sholat itu intinya ya arti yang kita baca itu. Inilah. Ini tentu bagi kita yang notabene bukan orang Arab atau negeri-negeri yang hari-hari tidak memakai bahasa Arab, karena kebanyakan yang bacaan di dalam sholat itu kan bahasa Arab. Terus bagaimana dengan orang Arab sendiri gitu kan? Ini kan sekarang Mbah Imam Nawawi itu
Ini nyarai kitab Bidayatul Hidayah karangannya Mbah Mun Ghazali. Sedangkan Mbah Imam Nawawi pun juga orang hidupnya di Mekah, meskipun beliau juga orang Jawa. Tapi ini masih memberi perhatian kepada kita. Nah, karena yang dimaksud itu arti. Mungkin juga bisa jadi meskipun iku wong Arab juga dikongkon ngono. Tetap kongkon ngangen-ngangen arti yang diucapkan. Karena sesuatu yang suatu ucapan yang mungkin sering kali diucapkan itu kadang justru malah menjadi kebiasaan yang mana makna yang terkandung itu hampir sudah nggak nyontol lagi di hati karena sudah jadi kebiasaan ya. Masuk Arab mungkin juga ngono kali gitu. Bener dia ngerti maknanya, tapi kalau biasa diucapkan berkali-kali bahkan setiap hari berapa kali kita sholat. Nah, maka ya perlu perhatian itu bahwa yang dimaksud intinya daripada bacaan itu adalah arti dari bacaan itu. Nah, nek sinau iki berarti wong sing ora ngerti arti bacaan Al-Qur'an sama sekali. Berarti ya belas ora nek nilainya sholat. Nah, makanya biaya-biaya ini nek ngaji itu ada manfaatnya. Bagaimanapun ngaji itu tetap ada artinya. Nah sekarang gini, wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Iki mulai ditelusur siji-siji. Ketika engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apa pikiran dan hati yang harus ada pada saat itu? Fanwi biha at-tabarruka libtida'il qira'ah bi kalamillahi. Wafham anna ma'naha annal umura kullaha billah. Nah, pada saat mengucap bismillahirrahmanirrahim, niatkan itu ngalap barokah, lib biha tabarukan, ngalap berkah, ngalap ya bertabarukan dengan isma itu, dan untuk memulai membaca kalamullah. Meskipun bismillah di dalam Al-Fatihah termasuk ayatnya, ayatun minha. Pada saat kita baca bismillah ketika baca Fatihah, yes, dalam benak pikiran kita, hati kita mentabarukan niat ngawiti moco kalame Allah. Nah, terus diingat-ingat maknanya itu. Maknanya bismillah itu kok. Ya maknanya sing lugote mesti ya bismillah dengan menyebut nama Allah yang sifat Rahman dan Rahim. Maknanya begitu. Tapi di balik itu, ya di balik kalimat itu ternyata makna yang terkandung di dalamnya adalah annal umura kullaha billah. Segala urusan apa saja itu semua ada di tangan Allah atau billah dengan kodratnya Allah. Urusan apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi itu karena Allah. Baik maupun tidak baik, yaitu sudah karena Allah. Nah, terus yang dimaksud dengan menyebut nama, dengan menyebut nama Allah di sini, yang disebut nama itu ya Allahnya itu yang disebut. Ya. Jadi annal murada bil ismi huna al musamma. Yang dimaksud dengan menyebut nama di sini adalah yang punya nama. Berarti dengan menyebut Allah. Karena namanya zat yang kita agungkan itu ya Allah, jadi ya dengan menyebut nama Allah. Artinya kita mengucapkan Allah itu bayangan kita atau hati kita ke arah yang punya nama itu. Yang menuki baca bismillah kan sekilas saya. Sedangkan ngangen-ngangen kudu butuh waktu. Ya lebih cepatan baca daripada melakukan pikiran memahami iki. Yang menuki kudu diulang. Maksudnya dipelajari.
Bismillahirrahmanirrahim kan cepet baik. Sementara ini belum paham ini. Ngangen-ngangen maknane rung teko. Gitu kan? Makanya dengan menyebut nama Allah, yang muni Allah berarti ingat yang punya nama itu. Nah, jadi ketika baca bismillah niatnya tabarukan dan niat memulai baca kalamullah dengan membaca bismillah. Jadi nek bismillah mungkin yang sudah lalu maupun yang belum terjadi urusan sana, urusan Gusti Allah. Wis titik. Soalnya tafsirane insyaallah ya tafsirane kata bismillah bi itu. Bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Nek wong ngaji bi nganggo wiya mutakalim. Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Artinya bi itu dengan sebab aku, kata Allah. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Dan sebab aku pula, apa yang belum terjadi, akan terjadi, maka akan terjadi. Jadi yang sudah terjadi pun juga karena Allah, yang belum terjadi pun juga karena Allah. No. Jadi nek wis ngono kan apa maksud donga kita nanti, ya Allah berilah aku ini. Andaikan itu terjadi, ya toh? Terjadinya itu bukan karena doamu, kan ngono toh? Ya karena bila itu loh. Bi yakunu ma yakunu, ngono kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari mengucap bismillah kan mesti alhamdulillah. Pada saat mengucap begitu, sadarlah bahwa rasa syukur, ucapan syukur itu hanya layak ditujukan kepada Allah. Karena apa? Karena segala nikmat itu dari Allah. Idin ni'amu minallah. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat apa saja yang kita rasakan itu dari Allah. Itu ya. Terus wa idza qulta ar-rahman ar-rahim. Karena alhamdulillah ar-rahman ar-rahim. Sebetulnya maknanya ya sudah tahu, ar-rahman yang maha pengasih, ar-rahim yang maha penyayang. Ya. Di situ hadirkan dalam hatimu. Fa'akhdir fi qalbika jami'i anwari dhutfatin. Jadi berkenaan apa saja yang mengenai tentang kelembutan, kasih sayang, cinta, opo wae sing terjadi ning dunya kuwi aslinya ya bersumber dari sifat itu. Bersumber dari sifat itu. Wis berkenaan apa saja, dari mana saja, entah itu dari kita sendiri, dari orang lain maupun dari makhluk-makhluk yang berseliweran di kanan kiri kita. Pamane wah wingi untung aku kok gak sido disamber ula. Nah, itu pun juga mungkin karena sumbernya dari Rahman Rahim. Jadi ketika kita mengucapkan itu ngumpulnya sumber Rahman Rahim kasih sayang ning dunya ki muaranya di situ. Karena apa? Litatadhhala laka rahmatahu, agar nampak jelas bahwa rahmat Allah itu benar-benar terasa untukmu. Summastatir min qalbika at-ta'dhima lillah. Maka dari itu ini ya, selama orang itu belum dinampakkan oleh Allah ya, kepadanya oleh Allah tentang nikmat, maka rasa syukur itu hanya sebatas itu ya, batas itu. Tapi kalau nikmat itu selalu ditampakkan oleh Allah, mungkin selama ini kita menganggap itu tidak nikmat. Tapi ternyata Allah jadikan itu sebagai nikmat bagi kita. Ya. Maka
Selama kita belum tahu itu nikmat, tentu kan nggak mau syukuri toh. Gitu. Nah, jadi ternyata nikmat-nikmat yang belum nampak dalam mata batin kita itu banyak. Karena saking banyaknya tutup di antara kita, dalam hati kita. Dan supaya diketokne kabeh. Gitu. Nek wis ngono kita disuruh bikin tutup rasa malu dalam hati kita. Dengan cara apa? Mengagungkan Allah. Ya. Terus wal khaufi li hauli yaumil qiyamah, dan merasa takut akan hiruk pikuk besok di hari kiamat. Dengan ucapanmu, lanjutannya krono ngakoni nek syukur kita itu tidak sepadan dengan nikmat. Ya, dengan nikmat Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita dengan selalu mengagungkan Allah, merasa takut dan khawatir akan keselamatan kita besok di hiruk pikuknya kiamat. Terus mengakuiku dengan ucapan maliki yaumiddin. Gimana? Maknanya maliki yaumiddin kan yang merajai hari kiamat. Kan gitu kan? Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Makanya Gusti Allah biyen ya sampean ya bener-bener sombong toh. Tapi Gusti Allah pantas wong sing duwe sombong Gusti Allah. Limanil mulkul yaum. Ngene kan? Sekarang siapa yang ngaku-ngaku Tuhan itu? Mana sekarang? Yang dulu ngaku-ngaku Tuhan. Ngene. Enggak enak sing biyen Firaun dari ngaku Tuhan ternyata hancur. Yang kekal Gusti Allah. Makanya dengan apa ya, keterbatasan kita dalam mensyukuri nikmat dan sebagainya, kita ungkapkan itu maliki yaumiddin. Itu artinya pada saat kita mengucapkan itu, membaca kalimat itu, dan ruang pikiran kita, hati kita arahkan kepada di saat sok bening akhirat itu kaya ngono ki sing kuwasa mung Gusti Allah tak. Ya, bener. Ngene iki perlu dipelajari karena piye? Ucapan iki lebih cepat daripada gerak pikiran. Ngangen-ngangen akhirat kaya ngono sok ben dilalah gak roh terusane ayate. Bingung karepe dhewe. Terfokus ning maknane. Ya, maliki yaumiddin. Sudah. Nah, sebenarnya ya apa? Mergo kita kan dari awal tadi kan sudah merasa kurang syukuri. Mergo nikmatiku kadang tertutup oleh hati kita, hati yang penuh kedosaan. Sehingga tidak bisa kita bisa mensyukuri. Mergo tertutup. Kaya nikmate mlebu metune napas kan nikmat yang paling tinggi. Kan jarang kita mensyukuri nikmat itu. Wong muni alhamdulillah ndonge mangan mari mangan tok. Alhamdulillah ya Allah. Muni alhamdulillah paling sekali itu aja sudah makan. Kene piye terusan? Nek ngono ya summa jadidil ikhlas. Maka dari itu perbaharuilah rasa ikhlasmu. Dengan cara gimana? Biqaulika, dengan ucapanmu iyyaka na'budu. Nah ini memperbaharui rasa ikhlas kita. Iyyaka na'budu. Ada dari awal tadi kan sudah kronologis ini kan udah tahu. Dari awal kita sudah mengakui kekurangan, kekhilafan dan sebagainya. Terus dianjurkan untuk ya sudah perbaharui ikhlasmu. Dengan cara yaitu ucapan iyyaka na'budu nggih pun Gusti hanya kepadamu aku menyembah. Biasanya iyyaka pakai tasdid nih. Iya ini ada tasdidnya. Iyyaka na'budu. Makanya baca Fatihah itu syarat utamanya
mura'atut tasdidatiha, memelihara tasdidnya. Jadi di antara bacaan Al-Quran atau dalam surat apa sholat itu yang ada syarat untuk itu di Fatihah. Karena apa? Ada kalimat yang manakala tidak dikasih tasdid bisa berbahaya. Meskipun mungkin ada salah satu qaul atau madzhab yang mungkin bacanya tidak pakai tasdid, tapi kita pakai tasdid, mengikuti yang pakai tasdid. Ya, iyyaka na'budu. Maknanya hanya kepada engkau kami menyembah. Itu ungkapan pernyataan yang tulus, gitu loh. Jangan hanya bacaan-bacaan biasa. Sebuah ikrar. Ngene iki umpama Gusti Allah ora percaya mbuktekno kowe benerkah ucapanmu iku. Wong bocah ke lho ngomong nek ora nyembah liyane aku ora nyembah coba. Dadak konangan. Suatu saat dia mengagungkan selain Allah. Mungkin mengagungkan ilmunya, duitnya, kekayaannya. Nah, berarti rasa inak budue iya kamu kan gak nganu toh. Orang murni berarti. Ngono lho. Orang murni. Wong wis ngaku nek jere hanya kepadaku nek nyembah dadak cek sahabat wong liya. Ya. Makanya jadidil ikhlas. Perbaharui ikhlasmu dengan ucapan iyyaka na'budu. Artinya kemurnian iyyaka na'budu ki jangan dinodai, jangan dikotori dengan perilaku kita atau keyakinan kita terhadap sesuatu yang lain. Contoh, satu sisi kita masih meyakini sesuatu mempunyai pengaruh, sesuatu bisa berdampak pada yang lain. Nah, itu berarti sama dengan mencederai ini. Karena perlu dimurnikan iyyaka na'budu. Terus wajadidil ajzi, dan perbaharuilah rasa apa ya? Rasa kelemahanmu. Maksudnya rasa kekurangan. Kita menyadari bahwa kita makhluk yang lemah dan penuh kekurangan, dan rasa kebutuhanmu akan Gusti Allah. Terus rasa bebasmu dari segala sesuatu, kekuatan dan daya. Lepaskan semua itu dengan ucapan iyyaka nasta'in. Maksudnya gini ya. Melepaskan diri dari apa sifat kekurangan. Kita ini makhluk lemah, ya kita akui plek dengan Gusti Allah. Kita hanya butuh pada Allah. Titik. Terus melepaskan diri dari rasa punya daya, punya upaya, punya kekuatan. Rasa-rasa ini lepaskan dulu. Kita tanggalkan dengan ucapan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jenenge wong lemah kan ya pantes minta pertolongan. Nek merasa duweni daya, duwe kekuatan, nyapa tok minta pertolongan. Makanya rasa-rasa itu kita tanggalkan di saat kita mengucapkan itu. Minimal di saat kita mengucapkan itu, jadi kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya daya. Bahkan termasuk pada saat kita berdiri sambil mengucapkan itu saja, pada saat sholat itu pun juga karena pertolongan Allah. Kita mampu berdiri lalu sholat sambil mengucapkan itu pun juga karena pertolongan Allah. Maka itu kita
rasa-rasa yang nonjol dalam diri itu ditanggalkan dengan dibersihkan dengan ucapan ini, wa iya karena stain, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, terus disarankan di sini, summatlub mongko nuli goleh ono, carilah biqaulika dengan ucapan kalian, keucapanmu itu iya kana butuh watlub ahamma hajatika, lalu bayangkan kau cari kebutuhanmu yang paling mendesak apa? Nah, pada saat itu, ya, pada saat itu. Jadi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan ya Allah. Mungkin banyak yang perlu ditolong kan mestinya, tapi yang lebih penting apa kira-kira? Umpamanya pas ketemu wis nyaur utang Gusti. Ya wis kuwi, teko kono tok wae aja kok utangku ning kono ya engko lali terusane engko. Jadi pas nasta'in njaluk pertolongan ki ingat plek neng kuwi ngono. Sing luwih penting yang mana? Iku. Terus waqul ihdinas siratal mustaqim, dan ucapkanlah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, semoga engkau menunjukkan kepada kami as-sirata, akan jalan al-mustaqim yang lurus. Sumal tamis al-ijabata, maksudnya kita berharap akan doa itu dikabulkan. Waqul amin. Di sini dia teruskan walad dolin an'amta alaihim dolin enggak. Pokoknya gue inti gue. Kan ihdinas siratal mustaqim itu kan inti daripada doa. Jadi di Al-Qur'an itu Al-Fatihah itu lengkap pokoknya, mulai dari pengagungan, syukur Gusti Allah, menyebut asma-asma Allah, kemudian ikrar mau, terus dungu ihdinas siratal mustaqim. Yang di sini terus diklarifikasi, siratal mustaqim dalan sing piye to? Siratal ladzina an'amta alaihim. Diterusne ning kono, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, itu sudah sangat bijak sekali, karena andaikan kita minta ditunjukkan Allah kepada jalan yang lurus, tapi bukan jalannya siratal ladzina an'amta, ya, jalannya malaikat, kan nggak mungkin kita bisa mengikuti jalannya malaikat. Wong malaikatnya hidupnya nggak makan, nggak tidur, ya nggak bersuami, beristri, ya pokoknya jalanan nggak wedok. Mana mungkin manusia bisa mengikuti begitu? Makanya terusnya ya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang tafsirannya ayat dulu ya, siapa sih orang-orang yang sudah diberi nikmat Allah itu? Ya minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal auliya dan seterusnya itu. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat Allah. Jadi kalau orang-orang itu, kita sebagai manusia setidaknya kan bisa mencontoh, meskipun yang sekian persennya. Terus ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim selain jalannya orang yang dimurkai. Orang dimurkai bisa jadi itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, kan gitu. Manane maghdubi bisa jadi itu ya wong mukmin tapi yang durhaka, wong muslim tapi enggak taat, itu ghairil maghdubi. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, waladhdallin. Waladhdallin berarti nyata-nyata jalannya orang-orang kafir.
bukan jalannya orang-orang kafir. Dhalin itu nyata-nyata orang kafir. Yes. Jadi dari sekian lafaz yang kita baca, lalu apa yang harus ada dalam hati kita saat mengucapkan? Itu perlu dipelajari, karena inti dari apa yang kita baca adalah memahami artinya. Ojo sampai ucapan lisan tidak sesuai dengan perjalanannya hati. Lisannya ngucap gini, hati ini beda lagi. Gitu. Ya, itu enggak serasi namanya. Pertanda itu enggak khusyuk, enggak ikhlas. Waqul amin, ucapkanlah kata amin. Kata amin ini ngono. A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Benar. Fa idza talautal Fatihata kadzalika fatashbaha an takuna minal ladzina qala Allah taala fihim. Ketika engkau telah membaca surat Al-Fatihah yang sedemikian, maka itu telah menyerupai, engkau telah menyerupai orang-orang yang dikatakan Allah di dalamnya fima akhbara anhu Nabi, sebagaimana sesuatu yang telah diceritakan kepada Nabi. Nabi kan ngendikane ngene, kusimatus sholatu ay qiraatuha baini wa baina abdi nisfaini. Salat, bacaan salat maksudnya Al-Fatihah iku dibagi menjadi loro, jadi rong bagian. Baini wa baina abdi nisfaini, jadi dua. Nisfuha li wa nisfuha li abdi, separuh untuk saya kata Allah, separuh lagi untuk hambaku. Terus wali abdi mas'al, bagi hambaku apa saja yang ia minta itu tentu baginya. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surat Al-Fatihah itu cara kandungannya dibagi menjadi seluruh. Ini sesuai yang diceritakan Nabi. Mulai dari alhamdulillah, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah pun menjawab, qala Allahu ta'ala hamidani abdi, oh hambaku kai telah memujiku. Ngono ki Gusti Allah ngomong-ngomong ini malaikat iki lho sipulan ki wis muji ning aku. Fa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika seseorang telah mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah pun menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku lagi. Kata-kata memuji ya, asna juga memuji ya. Ngalem bono memuji. Kayak hambaku telah memujiku. Nah, ketika seorang hamba telah mengucapkan kalimat maliki yaumiddin, maknanya kan maliki yaumiddin yang merajai hari kiamat. Ya, Allah juga menjawab nih, dia telah mengagungkan aku, hambaku itu telah mengagungkan aku dengan mengucapkan maliki yaumiddin. Jadi selalu disambut oleh Allah ucapan-ucapan kita itu. Mulai alhamdulillah, kowe wis muji aku. Ar-Rahman Ar-Rahim, oh ya, kowe wis muji aku. Malik Yaumiddin, oh kowe wis ngagungno aku. Nah, fa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manakala seseorang telah mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi, maka Allah berfirman, disinilah antara aku, maksudnya bagianku karo bagiannya kawula. Nah iki mau sing dhuwurmu bagianku tok. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, bagian Allah tok. Ar-Rahmanir Rahim kan menerangkan sifat Allah semua. Ada Malik Yaumiddin, semua yang berkenaan Allah tok. Nah sekarang ketika wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini Allah pun juga
menyatakan, ya disinilah baru antara aku dan dia, ya kan? Disinilah antara aku dan hambaku. Jadi hambaku nyebut aku dan dia pun mengikrarkan diri. Ada dua person di sini gitu maksudnya. Si hamba juga ngakoni nyembah, ya Allah yang disembah. Hamba mengakoni hanya Allah yang diminta pertolongan, ini kan? Jadi dua-duanya kena. Terus wali abdi masa'al, Allah pun juga menjawab baginya apa yang diminta. Ya sudah, iya karena butuh ya wa iya karena stain ya sudah. Tolong kita kayak tolong, ibaratnya gitu. Fa idza qala al abdu ihdinas siratal mustaqim, ketika seorang telah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini langsung satu ayat. Lalu Allah berfirman, hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini khusus untuk hambaku yang ini ihdinas siratal mustaqim, ini berarti khusus untuk dia. Maksudnya permintaan itu kan dia yang minta. Ya sudah, li abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang ia minta. Ya sudah, yang ijabai Gusti Allah. Jadi tiga fase dalam Fatihah itu. Sifat Allah, sifat antara hamba dan Allah, terus khusus untuk hamba dan. Terus wa amma dawamul qiyami fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi ma'allahi ala na'tin wahidin minal khudur. Ini ketika kita berdiri sholat itu, selama kita berdiri di dalam sholat itu sebagai peringatan. Tanbih itu peringatan bahwa hati kita sedang benar-benar menghadap Allah. Tegaknya kita berdiri menunjukkan bahwa hati sedang menghadap. Itu salah satu bentuk. Bukan kok orang rukuk terus orang menghadap, itu enggak. Salah satu bentuk, salah satu tanda bahwa hati sedang menghadap. Nek wis berdiri ngono iki maksudnya apa yang gemelantungan urusan duniawi kita lepas. Karena kita lagi menghadap. Terus wa ammar ruku was sujud fayambagi antajaddida indahuma dzikra kibriya illahi ta'ala. Ketika kita sujud dan ruku dan sujud, maka sayugjanya perbahurilah keingatanmu akan kebesaran Allah. Ruku yang ngono, makanya dibacakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Intinya bukan bacaan itu, tapi meskipun kita dituntun dengan bacaan itu, tapi maksud ruku itu mengagungkan, mengingat akan kebesaran Allah. Gitu. Makanya terus diparingi tuntunan dengan bacaan supaya enggak ngalor ngidul. Bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji. Wa bihamdihi. Nah. Sujud jangan lupa doa. Sujud juga subhana rabbil a'la. Bedanya nek sujud itu kalimatnya rabbil a'la, maha luhur. Intinya di sini sama, mengingat akan kebesaran, sifat keagungan Allah. Jadi ketika rukuk sujud intinya apa? Ngagungne Allah.
Wa tarfa'u yadaika mustajiran bi afillahi, lalu angkat kedua tanganmu ya mustajiran kali wong kang arep njaluk upah ngono lho, bi afillahi taala kelawan maksudnya dengan ampunan Allah taala, min iqabi dari siksa Allah. Terus wa ammat tasyahhudu, adapun tasyahud, baca tahiyat itu tasyahud. Dalam tasyahud itu kan ada beberapa rukun yang sekaligus satu waktu, satu tempat berjalan bareng. Ya duduk iku rukun. Ya baca tasyahud rukun. Ya kan? Nah, sekarang tasyahud itu maksudnya fa idza jalasta lahu fajlis muta'addiban wa akhdir fi qalbika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa shakhsuhul karim summa ta'ammal anna Allah yaruddu 'alaika salaman wafiyan bi adati ibadihi shalihin. Ketika kita sujud duduk tahiyat ya, maka duduklah sebagaimana orang yang penuh sopan santun. Jadi seakan-akan kita benar-benar sowan di hadapan raja di raja. Nek mung raja dunia itu raja tok loh. Tapi nek raja di raja, Gusti Allah. Iku ya mestinya lebih daripada sopan santune. Bahkan mungkin kalau duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir itu belum seberapa, tapi piye maneh itu wis kuwi mentok iki. Dalam saat itu akhdir fi qalbika nabiyya, hadirkan di hatimu kehadiran Nabi. Ya Nabi di sini dia. Ya, hadirkan syakhsul karim. Jadi apa ya? Syakhsuh iki manane jeleng-jelenge Nabi yang mulia. Nek ngarani kita apa ya? Bayangan kanjeng Nabi hadir di hati kita, hadirkan di hati kita bahwa Nabi ada. Wa akhdir fi qalbika Nabi sallallahu alaihi wasallam syakhsuhul karim. Wa syakhsuh iki cara maknane piye? Nek person enggak mungkin person ya. Maksudnya bukan kok wujud murni dalam maknawi gitu maksudnya hadirkan lebih meskipun kita belum tahu pilih bayang dong, kita belum pernah ketemu isboknya yakin kayak hadir gitu Nabi di saat sujud apa lungguh itu. Soalnya apa di dalam bacaan tahiyat itu ternyata yang berperan antara Nabi dan Allah. Dari kalau kita telusuri dari bacaan itu loh ya, ternyata yang berdialog itu antara Allah dan Nabi. Itu kan dicontohnya pada saat Mi'raj. Coba kita maknani tahiyat. Mulai dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu kan lafaz-lafaz yang diucapkan Nabi setelah dijawil malaikat Jibril. Ketika Nabi dipersilakan, monggo Nabi, silahkan masuk melalui hijab ini. Karena aku sudah hanya sampai di sini, tidak ada lagi kapasitasku untuk bisa masuk di hijab ini. Andaikan Jibril mulai ikut menerima, tidak mampu. Jadi Nabi di situ. Nabi saking tercengang kan, melihat keagungan. Nah, malaikat Jibril cara bisi itu kok dodoan. Allah memujimu. Allah memujimu. Nabi akhirnya terus balik memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan berarti ucapan Nabi toh. Sing mbok ucapno nek tahiyat itu. Setelah itu Allah membalas, assalamu alaika. Lagi, alaika. Kata-kata ka itu kan orangnya ada di depan, pakai dhamir mukhatab.
semoga keselamatan atas engkau ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya kan? Kata-kata engkau berarti kan berhadapan. Nabi langsung menjawab juga toh. Nabi dikai salam Gusti Allah, yang jawab Nabi jawabnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan atas kami dan hamba Allah yang soleh. Jadi dikai salam Gusti Allah ora kok dirayuk dhewe ngono enggak Kanjeng Nabi. Tapi ya didongakne didum-dum wong akeh termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Menyaksikan seperti itu Jibril bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jibril diikuti malaikat semua. Nah, dari delok kronologi ngene iki lho. Sing atahiyat mung sing ngucap Kanjeng Nabi, assalamu alayka sing ngucap Gusti Allah. Assalamu alaina sing ngucap Kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu sing ngucap malaikat. Kamunya di mana? Saya ingin kamunya di mana? Ya tak? Nah, makanya perlu Pak Jibril dengan begitu menyaksikan. Jibril benar-benar menyaksikan, makanya sampai bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Jibril terus yo malaikat kabeh maca sholawat. Sholawat ini kan tambahane gitu loh. Meskipun di dalam tahiyat itu juga termasuk rukun, sing tahiyat akhir loh ya. Rukun. Nah, makanya dari kronologi bacaan saja nggak ada keterkaitan kita. Ucapanmu sing ndi nek mbok akoni. Nek sing salat kuwe lho umpama yang sholat kamu akui dirimu, gitu. Nah terus ketika tahiyat itu sing ngucap sopo, gitu. Nah makanya kita perlu mendudukkan persoalannya supaya nggak salah-salah, ya. Ketika baca tahiyat, duduk baca tahiyat, hadirkan Nabi, Maka dianggapkan saksun itu sosok maknawi lah, nggak mungkin secara dohiriyah terus langsung kita, ya, mungkin tak. Terus summa ta'amal, terus nuli angen-angen annallaha yaruddu alaika salam wa afiyat, dan angen-angen bahwa juga Allah juga menjawab salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Allah juga menunjuk salam. Menjawab salam. Sebanyak bilangan hamba-hamba Allah yang soleh. Summa tasyahud nongkomongkon li tasyahud wasirallahu maring Allah Ta'ala bil waqtaniyati walau tasyahad nulit saksikanlah olehmu Allah Ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala ini dan summa tasyahad mongkon nuli bersaksilah sira lahu Ta'ala maring Allah Ta'ala bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyati Allah wali Muhammadin lan maring Nabi Muhammad nabihi ya nabi Allah kelawan nabi Allah sallallahu li wali Muhammadin nabihi lan kelawan Nabi Muhammad nabihi kan nabi Allah Subhanahu wa taala disaksikan bir risalati kelawan dan menjadi utusan. Maksudnya gini, ketika tasyahud itu bersaksilah olehmu akan keesaan Allah. Ya dengan mautab ucapannya ya asyhadu alla ilaha illallah, kan waktunya tuh mengesahkan Allah tuh. Terus wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi padha karo ucapaning.
mujaddidan ahdallahi ta'ala bi'i'adati kalimatis syahadah kalimatais syahadah, dengan memperbaharui apa yang menjadi keputusan Allah, ya, dengan mengulang-ulang dua kalimat syahadat itu ketika sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad, kan selalu diucapkan ketika tahiyat. Summa du'u fi akhiri sholatika, lalu berdoalah engkau di dalam sholat akhir sholatmu. Di akhir sholat dianjurkan berdoa. Ada bidu'a il maksuri, kelawan doa yang maksur, yang sudah kelaku, maksudnya maksur yang diajarkan Nabi. Oleh dungo ma'at tawadu'i sertane andap asar bersimpuh, wal khusyu'i dan khusyuk, wasidqir raja'i dan sungguh-sungguh berharap, bil ijabati akan kinabuli doa, wa asyrik fi du'aika abawaika wasail mu'minin. Nah ini sing perlu diingat. Wa asyrik itu maknanya dari syaraka, maknanya kan syirik, menyekutukan. Maksudnya artinya bukan begitu. Wa asyrik itu bisa jadi kalau artikan sertakan di dalam doamu, yaitu kedua orang tuamu dan seluruh mukminin, ya. Berarti di dalam sholat itu juga boleh ditambah itu, ya. Umpamanya biasanya kita kan at-tahiyat innaka hamidum majid, ditambahi boleh saat itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, yang biasa dibaca kan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, boleh. Wa min fitnatil masyikhid dajjal. Terus apa mana tambah mana? Terus Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'min, boleh. Terus ditutup dengan ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Karena di sini dianjurkan wa asyrik fi du'aika, sertakan di dalam doamu abawaika, kedua orang tuamu, wasairil mukminin. Ini diterangnya secara mendalam. Soalnya yang piye-piye iki wujuding kita ini itu ada peran penting dari dua orang. Ya, maka ketika kita dalam posisi yang terpenting sekalipun, yaitu sholat, jangan lupa dua orang ini, bapak ibu. Kira diterangnya lebih nganu mana? Oh ternyata ada unsur juga urun rembuk bapak ibu ini neng sholat. Ditambah mana bahasa ilmu muslimin, mukminin ya. Bahasa ilmu mukminin. Jadi boleh ditambah. Terus waqsud inda taslimi assalamu alal malaikati wal hadirin wan bi khatmas sholati bihi. Maksudnya gini. Terus ketika mengucapkan salam, mengucapkan salam, maka niatkan salammu itu, ucapan salam, uluk salam kepada para malaikat yang hadir dan termasuk orang-orang yang hadir di situ. Untuk mau jadi imam ya, yang hadir jadi makmum di situ. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan kan? Yang termasuk rukun kan yang salamul ula, uluk salam yang pertama. Adapun salam yang kedua kan sunat. Makanya di situ orang diwajibkan mengetahui ilmu nih sholat. Maksudnya bukan kok mung corone ruku piye sujud, ini enggak ngono tok. Termasuk mana yang fardu, mana yang sunat. Karena kalau tidak tahu ini, bisa jadi nanti yang sunat dipertahankan, yang fardu malah ditinggalkan. Ini contoh namanya. Wong sholat ngumpet ngentut,
Itu. Ini nek ora ngerti bedane ning ngene iki. Umpamane ngetut-ngetut. Pas bar salam awal assalamualaikum warahmatullah, plek langsung dus. Ya tak? Kalau orang ngerti ya sudah selesai. Wis berarti selamat sholatnya. Tapi nek wong ora ngerti assalamualaikum warahmatullah melengok nangan kanan toh baru ngentut dus. Dadak diterus nih maneh assalamualaikum warahmatullah. Ngiri batal sholatnya. Wis ditambahi batal bisa. Mergo apa? Sing ngiwa iku sunat andaikan ora ditambahi pun wis sah. Berarti leh kentutmu masih di dalam sholat ketika apa nengok ngiri tadi berarti kan masih dalam sholat. Itu bedanya mengerti kalau orang ngerti. Nah. Jadi ketika kita uluk salam sholat, niyatono uluk salam kepada malaikat yang ada. Jadi jangan dikira nanti malaikatnya, dikira kamu oke malaikatnya. Lah kowe iso ruku iku sujud ini gak sing jaga malaikat apa ya iso. Gusti Allah nugas nih malaikat kaya ngono. Bocah ki gak mbok jaga ngladrah ya kok. Oke sebagian malaikat sing ngatur napas. Hawa iki. Umpama gak enek sing ngatur, ora iso ambekan. Iya rumangsa. Jadi malaikat bareng disalami. Terus wanwi khatmas sholati bihi, dan niatlah niat dengan menutup sholat. Artinya ya selesai sholat dari situ. Wa admir fi qalbika syukrallahi ta'ala, dan simpan di hatimu akan syukur pada Allah. Syukur alhamdulillah ya Allah kok wis ditulung iso nglaksanane salat. Ngono. Ala taufiqihi, akan pertolongan Allah liitmami hadhi ta'ah, untuk menyempurnakan rasa taat ini. Jadi di situ hati kita merasa ditulung Allah. Yo mulai dari awal sampai salam kene gak krana pitulunge Allah ya apa iso. Nah kan? Makanya taufik. Pitulung Allah meneh taufik. Kadang ono wong sing oleh hidayah tapi ora oleh taufik. Ngerti ta nek salat iku wajib, hidayah itu berarti. Ngerti ya. Tapi krana ora oleh taufik yo angel juga ngelakoni. Jadi kita hakoni ya Allah mulai dari awal akhirmu, alhamdulillah Gusti atas pertolonganmu, lantaran pertolonganmu bisa menyelesaikan, menyempurnakan sholat tersebut. Wa tahabbama annaka mawdu'un li sholatika, dan anggaplah dirimu adalah orang yang paling paling akhir, atau anggaplah sholat yang kau lakukan itu adalah sholat terakhir. Lagi sing angel lagi. Karena bisa jadi setelah itu kamu tidak lagi mendapat jatah sholat, alias entek umure gitu. Rubama la ta'isu limisliha. Kadangkala bisa jadi kamu tidak punya jatah hidup untuk melaksanakan sholat yang sama. Ini sih angel gini. Jadi anggapan sholat itu sebagai sholat terakhir bagi kita. Jajal, nek iso ngono wis bener-bener khusyuk iku. Iki aku wis pamitan lho surat terakhir iki. Wis gak mikir apa-apa kok. Terus maneh untuk menopang supaya kita cepat gampang khusyuk dan ikhlas. Wa khaf alla taqbala sholatuka, tuqbala sholatuka wa antakuna mamqutan bidzalika zahiran wa batinan. Jadi khawatir, rasa khawatir tetap kudu dipasang. Jangan-jangan sholatku gak ditompo. Jangan-jangan dengan sholat itu krono potongannya sholat kayak ngono, gak khusyuk, gak ikhlas, justru membuat aku dibenci Allah. Jadi perasaan itu harus dipasang supaya tetap khawatir.
Tetap rasa khawatir jangan-jangan tidak diterima dan sebagainya itu duwe. Terus warju ma'adzalika ayyaqbalha Allah ta'ala bi karamihi wa fadlihi. Satu sisi rasa takut jangan-jangan tidak terima. Ya terus dibarengi mana ya semoga diterima. Jadi tetap antara rojak dan apa khauf itu duwe, antara rasa takut dan rasa harapan itu tuh bersama. Rasa takut ojo-ojo jangan-jangan nggak diterima salatku. Tapi berharap satu sisi, ya semoga saja Allah terima. Selalu ada. Supaya kita nggak terlalu lost begitu. Bes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'duhum yamkusu ba'da sholati sa'atan. Ada sebagian ulama dulu ya, itu habis sholat itu diam sejenak, diam koyo angen-angen, ka'annahu maridun, koyo wong lorong bar sholat kok koyo malah koyo wong lorong, lemes. Mergo ya saking mikir, aduh piye sholatku mau yo kocok-cok gak ditompo. Jadi mah kayak wong loro lemes tuh. Pucet. Nah, terus gini, apa piye? Fal yu'rid dinnasu nafsahu ala hadhihi shalah fa bil qadri alladhi yassara lahu minhu. Jadi hendaknya bagi semua orang ya insan, hendaknya pada saat itu, pada saat sholat itu loh. Itu ya ngiro-ngiro awak iki sedang di hadapan Allah inilah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ammarta ay malata bit taqwa batina qalbika fa inda dzalika tartafa'ul hujubu bainaka wa baina dzalika. Nek wis ngono, jadi setiap bacaan, setiap gerakan, ini kan gini kan, sholat itu kan menyangkut yo gerakan batin, gerakan dohir, ya, gerakan batin niku yo ono berjalan, batin yo ono, dohir yo ono. Makanya rukun sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi, kabeh telu-telu berjalan. Rukune salat ki ono 13, ngene diterangno ngene oke. Iku berjalan kabeh. Mulai dari rukun kolbi niat. Berarti hatinya sudah ikut. Terus rukun qauli, rukun ucapan, mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, terus tahiyat, baca tahiyat itu, tahiyat akhir, baca sholawat, tahiyat akhir, salam ula. Itu kan bacaan-bacaan lisan. Gerakan dohir. Ada ruku, ada berdiri, ada duduk, ada sujud. Jadi ketut kabeh. Jadi dihitung ada 13. Selain tumak ninah lah ya. Sing umumnya 13. Soalnya setiap rukun, terutama rukun fi'li itu ada tumak ninahnya. Rukun maksudnya rukun fi'li ini rukun gerakan. Gerakan dohir. Rukun fi'li. Itu ada tumak ninah. Ruku selalu disertai tumak ninah. Iktidal selalu diikuti tumak ninah. Sujud selalu diikuti tumak ninah. Nah, tumak ninah ini hitung yang sampai 18, 19. Intinya memang 13. Dan 13 itu ada arti tertentu nantinya. Makanya ketika ini sudah hadir, hati kita sudah dipenuhi ini. Hati melaku, ucapan sudah siap, gerakan sudah mulai diomongin, ya sudah. Nah, setelah itu
makna-makna yang tadi kita terangkan sudah berjalan, kita siapkan ketika baca bismillah apa yang ada dalam benak kita, pikiran kita, hati kita, mulai alhamdulillahirabbil alamin apa dan seterusnya. Kalau sudah demikian, ini bahasa ini Mbah Imam Nawawi ini, faida amarta bittaqwa, kan? Ketika hatimu kau sudah berhasil kau penuhi dengan itu, takwa itu, batini kolbika, batin hatimu itu sudah penuhi dengan itu, fa in tadzalika tartafa'ul hujubah, maka akan jadi terbuka hijab itu. Hijab itu selama penghalang yang selama ini mungkin menutupi hati kita, pandangan kita. Yang dimaksud hijab itu apa? Al-wamana mi'ulis syuhud, sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Pandangan apa? Ya pandangan batin kita kepada Allah. Itu disebut hijab. Kalau kita sudah seperti tadi usaha itu, insya Allah ya, kata Mbah Imam ini, akan terbuka hijab itu. Sedikit demi sedikit akan antaramu dengan Allah. Bainaka wa baina rabbika. Terhijab. Terbuka dengan hijab. Watan kasifulaka anwarul ma'arifah. Bahkan akan terbuka pula bagimu nur-nur kemakrifatan. Ini pokoknya Allah akan perlihatkan ilmu-ilmu tentang Allah itu. Makrifat itu kan pengetahuan tentang Allah, tentang apa-apa yang ada di sisi Allah. Akan diperlihatkan oleh Allah, terbuka. Ya, tapi tetap dimulai dari itu tadi, ini loh. Jadi ini namanya ilmu yang bil inkisab, ilmu bil muktasab. Ada ilmu pengetahuan atau kemakrifatan yang didapat dengan cara usaha. Itu jenenge ilmu bil muktasabah, bil mutalabah. Kalau enek maneh sing wong duwe ngono ki tanpa muktasabah. Makanya yang disebut laduni. Ana maneh sing disebut majdub, jadab. Tapi sing ngono ki rasa dipikir, rasa digoleki, tingkatane awak dhewe ora nek kelas. Jadab itu orang yang menarik. Artinya dia berusaha untuk melakukan suatu amalan sehingga menarik hidayah Allah. Tapi nek majdub, Allah yang narik, dia yang tertarik. Benar. Iki dengan upaya begini, ini kan Mbah Nawawi iki, insyaallah tartafa'u laka apa al-hujubah. Gitu. Tartafa'ul hujubah bainaka wa baina rabbika. Maka akan tersingkap tabir antaramu dengan Allah. Syuhud itu apa? Syuhud itu ningali sesuatu yang menghalangi penglihatan. Nah, penglihatan tentang apa? Nah, saya tentang Allah toh. Saya apa yang bisa orang melihat Allah? Tidak usah jauh-jauh melihat hati Allah. Terbuka sifat-sifat keagungan Allah, jamali Allah, kamali Allah, kuhari Allah. Itu sudah luar biasa. Kalau kita selama ini masih termahjub, terhijab, ama dhewe iki nek delok keindahan dunia iki kan yo delok indah dunia nuntat. Padahal itu menunjukkan jamal, keindahannya, bisa juga kamale Allah. Ngono kan? Ya di situ letaknya terbukanya hijab itu. Terus watatadhah
wana batang fajaro batang fajaran dadi bersemburat muncrat min qalbika saking ati sira apa yana biul hikami pira-pira sumber hikmah. Dadi ning atimu ki moro-moro nek banyak hikmah. Jadi terbuka oleh Allah. Jadi ning atine mung penuhe hikmah. Artinya apa? Uyunul ulumin nafi'ah. Sumber ilmu-ilmu sing manfaat. Dibuka kan Gusti Allah. Nek kita salate bener-bener kaya ngono mau. Hati-hati. Wa tatadahha laka asraral mulki wal malakut. Nah, itu tambahan. Maka akan nampak jelas olehmu rahasia-rahasia malakut, mulki, keraton lan bumi ini dan keraton langit. Jadi alam muluk ini, alam malakut sana, alam malakut. Itu akan terbuka jelas olehmu. Ya kita ini mau nerang nedak, pada belajar iki piye carane iso kebuka kaya apa ya. Dikai cara karo Mbah Yai, ngono mau sih. Ayo padha diterekno di anu piye rasane kebukake alam malakut, alam mulki iki piye. Al mulku yang dimaksud alam mulki itu maksudnya apa tuh? Ma tashhaduhu bi aini basarika. Matus itu ya. Apa saja yang bisa kau lihat melalui mata dohirmu itu mata basari mata kita. Iku jenenge alam malakut. Kerajaan dunia. Kerajaane Allah sing ketok ning sing bisa dilihat mata telanjang. Terus wal malakutu ma tudrikuhu baina bi'aini basiratika. Yang dimaksud alam malakut adalah apa yang bisa didapat, dirasa, ditemu oleh mata basirah, mata batin kita. Jadi bahasa ini ada basarun, ada basirah. Basar itu mata ketok. Nek basirah mata batin. Nah, sing dimaksud dengan mulkul alam malak mulki ya, kerajaan dunia, maksudnya apa yang nampak oleh mata kita sekarang itu. Ya dunia saisine iki kerajaan Gusti Allah. Ternyata bukan iku tok kerajaan Gusti Allah. Enek sing malakut. Nah, malakut itu sesuatu yang bisa kita dapat dengan mata batin. Mata dohir ini nggak mampu sampai ke sana. Mata batin. Itu namanya malakut. Nah, tadi disebutkan wa tatadahha laka asrarul mulki wal malakut. Nek kita belajar apa? Salate kaya ngono mau, suwe-suwe kok dibuka ning alam malakut barang ketok kelihatan. Coba ya ki aku lagi maca nih soalnya ya padha-padha urung tau lho. Wa yatayassara laka minal ulumil laduniyah minal asrari wal mukasyafi wal mukasyifat wal ma'arif min ghairi kasbin wa ta'abin. Wah iki malah lebih hebat mana. Maka dan akan menjadi mudah bagimu ilmu-ilmu yang bungsu ilmu laduni. Iki mau dibuka nih hijab, alam malakut sudah nampak jelas, malah sisi lain cahaya hatinya mencorong keilmuannya. Pokoknya nek wis ngono iki atine iki dipenuhi ilmu. Wong teko iki suguhane ilmu. Nek tamu ini bahasa ilmu tok. Dan durung ngono maneh mudah mendapatkan ilmu alat dunia.
Ladun itu dari baca ladun. Ladun maknanya sangka ngersane. Ladun kan ngersane itu. Mana ladun ini berarti sangka ngersane Gusti Allah. Minal asrori dari beberapa rahasia wal mukasyafati lan ilmu-ilmu mukasyafah. Ilmu-ilmu kebukaan. Mukasyafah itu terbuka hijab. Wal ma'arifi dan ilmu-ilmu ma'rifat. Yang lebih hebatnya apa? Min ghairi kasbin saking tanpa golek. Min ghairi kasbin tanpa dicari. Wa ta'abin dan tanpa kangelan, tidak susah payah. Jadi hebatnya di situ. Enggak kangelan, enggak sengaja mencari, tiba-tiba ilmu itu ada di hati. Moro-moro ngerti. Enek tamu nu urung ngomong nu wis disengkol. Kowe rene ape golek tombo to? Soalnya ndelok wajahe ketara. Ngono kuwi. Dan ngono ki ra nek wong kiai-kiai ngono. Mergo di dalam hati sudah ada. Sudah ditunjukkan Allah. Iki bocah iki tujuane rene iki ngene. Jadi entah itu Allah mengiyakan kalimatnya yai ini atau memang Allah menuntunnya. Kan? Yang jelas apa yang diucapkan yai itu sesuai dengan hati orang yang hadir itu. Benar. Ya tidaklah ngono kuwi. Ilmu laduni. Iki karo bahayai awak dhewe sida rahasiane. Rahasiane apa? Iki mau salat. Salat mulai dari awal carane ngono mau. Dikongkon ngono Mas. Apa lak ndelarane? Salat mulai dari awal niat bismillahirrahmanirrahim apa yang ada di hati. Lagi ini perlu perlu dikaji mendalam lagi ya, supaya kita fokus di sini dulu. Ya, fokus di sini. Orang sitok. Terus ma tastakhiru bim wa yatayassaru laka minal ulumi ladunni minal ulumi ma tastakhiru bihi hadil ulumul mutas. Jadi ini akan jadi mudah bagimu ilmu-ilmu yang mungkin selama ini kau anggap remeh. Koyo ilmu muhaddasah, ilmu yang membahas tentang ya ilmu-ilmu nahwu, shorob, itu kan ilmu muhaddasan namanya. Ilmu fikih, bahasa, lugat dan karangan-karangan ulama dan sebagainya. Ini nek ngarani ilmu mu'allafat ulama. Ini malah lebih mudah bagi kita. Maksudnya bagi yang sudah ingin dengan tanpa kangelan, malah terwujud. Cuma ya mau kunci nih. Awalnya kita belajar sholat dengan cara begitu tadi. Ya kunci ini sholat itu mau kok. Allati lam yakun laha dzikron fi zamani sahabah, di mana ilmu-ilmu karangan-karangan itu di zaman sahabat tidak pernah disinggung, nggak pernah disebut, nggak pernah dikenal. Itu yang dimaksud di sini adalah ilmu muhaddisat itu ilmu-ilmu yang karangan-karangan para alim, para ulama, kayak ilmu nahwu, shorob, bahasa, lugat, ilmu-ilmu yang lain, fikih, semuanya itu ilmu mu'allafat. Di mana para sahabat waktu itu nggak pernah menyinggung soal itu, karena memang masih sumber di Nabi kan. Kalau ada apa-apa tinggal lari kepada Nabi. Nah, itu namanya ilmu mu'allafat. Dan itu bagi orang yang kriteria seperti tadi dianggap mudah, benar. Apalagi ilmu yang begitu, ilmu laduni, ilmu anu sudah terbuka semua. Ya kita menginginkan itu. Nah, terus di sini ada sebuah kisah cerita seorang Imam Ghazali itu punya saudara.
namanya Ahmad. Ya, mungkin lain waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه. 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 سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع عن كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع عن كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع عن كرمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.